Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maftuha dengan NIM 200106110017. Di sini saya mendapatkan tugas ujian tengah semester, yaitu membuat video tentang analisis jurnal, tentang mengkritik jurnal. Di sini saya menemukan jurnal yang berjudul Analisis Sistem Informasi Manajemen bagi Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19. Di mana yang akan kita bahas dalam video ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua kegelisahan akademik, yang ketiga itu metodologi penelitian, yang keempat kajian teori, dan yang kelima analisis kritis. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini, dalam jurnal yang saya kritis ini, itu menjelaskan tentang COVID-19, di mana pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia itu mengalami musibah yang sangat besar, sehingga berdampak bagi semua orang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Seperti yang telah Bapak Presiden Joko Widodo itu menjelaskan atau mengumumkan, terdapat kasus besar dalam Indonesia, yaitu kasus COVID-19. Ternyata kasus tersebut itu sudah mendunia, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi alhasil mau tidak mau membuat semua orang itu harus berhenti dalam aktivitasnya. Dan juga dampak virus corona tersebut itu juga berdampak kepada sekolah-sekolah, di mana sekolah-sekolah itu harus diliburkan. Akan tetapi sekolah-sekolah itu masih bisa menjalankan proses pembelajaran dengan secara daring, tidak secara tatap muka lagi. Seperti yang telah disebutkan oleh ISE Kemendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang COVID-19, di mana semua kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan secara daring. Dan meskipun dalam keadaan daring, guru itu dituntut untuk bisa memaksimalkan pembelajaran secara maksimal dengan menggunakan strategi yang sudah ada. Pada zaman modern ini itu perkembangan dalam internet itu sangat tinggi banget, apalagi dalam kebutuhan masyarakat. Apalagi dengan diterapkannya sistem pembelajaran secara online, maka kebutuhan internet masyarakat itu akan sangat tinggi sekali. Akan tetapi dengan kondisinya seperti itu bisa dikatakan teknologi pada saat ini itu sangat memberikan banyak sekali manfaat, tergantung dengan cara penggunaannya. Dalam perkembangannya, teknologi itu sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, karena manusia itu adalah makhluk yang masih bergantung kepada orang lain. Jadi sehingga manusia itu membutuhkan interaksi, salah satunya yaitu melalui komunikasi. Seperti halnya pada pendidikan membutuhkan keputusan yang sangat tepat dan cepat, sehingga dalam pengambilan keputusan itu bergantung pada informasi dan berbagai subsistem. Nah, salah satu manfaat teknologi informasi yaitu guna untuk melakukan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Meskipun di awal penggunaannya masih banyak sekali hambatan dalam pencapaiannya, seperti jaringan internet, mengharuskan orang untuk membelikan handphone dan lain sebagainya. Dan dengan sering jalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, itu lebih memudahkan untuk belajar secara online dan lebih bisa menghemat waktu serta biaya pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Terus yang kedua yaitu kegelisahan akademik. Di mana pada judul dan pendahuluan yang telah dijelaskan di atas itu membahas tentang analisis sistem informasi manajemen bagi pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana dalam permasalahan ini itu mencoba menganalisis apakah pembelajaran daring bisa berjalan secara efektif, mengingat untuk melakukan pembelajaran daring tersebut pastinya tidak mudah bagi orang yang sudah terbiasa dengan pembelajaran secara langsung. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam jurnal yang saya kritis ini itu menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana subjek penelitian ini adalah sistem informasi manajemen yang digunakan pada pendidikan. Sedangkan objek penelitian ini adalah orang yang terdapat di dalam dunia pendidikan, seperti guru, dosen, siswa-siswi, dan mahasiswa-mahasiswi. Teknik pengumpulan data yang
juga mengambil dari studi pustaka sebagai referensi yang menunjang data-data hasil penelitian mengenai analisis sistem informasi manajemen pendidikan. Tadi sudah dijelaskan dalam metodologi penelitian itu dalam menganalisis menggunakan survei online melalui Google Form. Nah, dalam kajian teori yang saya kritis dari jurnal yang telah saya temukan itu dijelaskan tentang berbagai tabel-tabel. Lah, di mana dalam tabel tersebut itu adalah hasil dari responden dalam survei online, mayoritas dari siswa dan mahasiswa, terus mayoritas guru ataupun dosen. Lah, mayoritas responden tersebut itu menggunakan sistem informasi manajemen karena banyak yang merespon sistem informasi manajemen itu sangat penting di masa pandemi COVID-19, apalagi dalam dunia pendidikan. Selama proses pembelajaran online ini, hal positif yang bisa diambil yaitu salah satunya lebih banyak waktu untuk keluarga dan lebih menghemat tingkat untuk biaya pulang pergi. Meskipun ada hal positif yang bisa diambil, pastinya juga ada kendala dalam pembelajaran online, seperti kendala jaringan buruk yang bisa menghambat dalam proses pembelajaran online berlangsung. Kendala lainnya seperti tidak tersedianya paket data, sehingga membuat para siswa akan lebih sulit untuk belajar. Dan banyak siswa itu mengandalkan wifi yang sudah terpasang dalam rumahnya, dan banyak juga siswa yang masih mengandalkan paket data. Apalagi kalau siswa tersebut itu kehabisan paket data, lah jadi itu akan bisa menghambat dalam proses pembelajaran secara daring tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran jarak jauh itu bisa menggunakan sistem informasi manajemen sebagai penunjang KBM seperti handphone dan laptop. Nah, keduanya yaitu sebuah hardware yang digunakan untuk belajar online. Jadi seperti untuk menyelesaikan tugas, presentasi, dan untuk menghubungi guru ataupun dosen. Nah, dalam pembelajaran tersebut, contohnya guru. Nah, guru dalam memberikan pelajaran kepada siswanya itu banyak guru yang menggunakan video seperti sekarang ini. Lah, dalam menggunakan video tersebut gunanya untuk untuk menarik minat siswa untuk tetap bisa belajar dalam pembelajaran itu, maksudnya supaya tidak bosan. Menggunakan video itu supaya siswa tersebut tidak bosan dalam pembelajaran secara online. Kan secara online itu dimana teman-teman kita itu jauh dari pertemanan, kita jauh dari orang-orang lah. Kalau sebagai guru itu tidak pintar-pintar dalam memberikan pembelajaran secara menarik, maka siswa tersebut itu akan malas. Jadi kalau sebagai guru itu bisa melakukan pembelajaran secara menarik, jadi siswa tersebut tidak akan malas gitu. Oke, tadi sudah dijelaskan dalam kajian teori tentang analisis sistem informasi manajemen dalam masa pandemi COVID-19. Lah, sekarang lanjut pada tahap yang terakhir, yaitu analisis kritik dalam jurnal tersebut. Lah, di sini dalam analisis kritik ini saya menambahkan materi tentang implementasi sistem informasi manajemen, terus manfaat dari penerapan sistem informasi manajemen, dan dampak positif juga pada dampak negatif dari sistem informasi manajemen. Nah, di mana implementasi sistem informasi manajemen di lembaga pendidikan di sekolah itu merupakan hal yang harus dikembangkan. Pada saat ini, hampir seluruh dunia itu sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga hampir melumpuhkan semua aspek kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali pada pendidikan. Meskipun dalam keadaan dunia itu menyuruh kita untuk istirahat, dunia menyuruh kita untuk berhenti dari aktivitas, akan tetapi lembaga pendidikan tidak. Lembaga pendidikan itu tetap melaksanakan pembelajaran semestinya, akan tetapi dengan cara online. Oleh karena itu, dengan adanya sistem informasi manajemen dalam pendidikan
dan itu sangat sekali dibutuhkan karena untuk bisa menunjang proses pembelajaran dalam pendidikan tersebut. Lah, yang selanjutnya yaitu manfaat dari sistem informasi manajemen. Lah, manfaat dari sistem informasi manajemen pada masa pandemi COVID-19 ini itu dibuat untuk pada dahulu itu sistem informasi manajemen itu hanya untuk pencitraan sekolah saja. Lah, akan tetapi setelah adanya pandemi COVID-19 tidak lagi untuk pencitraan, akan tetapi digunakan untuk memberikan pelayanan yang dilakukan secara jarak jauh atau daring. Terus dampak negatif juga dampak positifnya. Dampak positif dulu. Dampak positif itu yaitu aktivitas manusia itu lebih lancar dan terpenuhi. Terus selanjutnya yaitu dengan adanya internet itu lebih memudahkan siswa dalam mencari referensi seperti jurnal, seperti mencari referensi untuk dalam proses pembelajaran. Terus yang selanjutnya yaitu melalui pembelajaran online itu bisa menghemat waktu dan ongkos bagi siswa yang rumahnya jauh. Jadi uangnya itu bisa kita hemat-hemat, dan apalagi dalam pandemi COVID-19 ini kan pekerjaan itu naik turun. Jadi dengan adanya pembelajaran jarak jauh itu bisa menghemat ongkos gitu. Terus yang terakhir yaitu dampak negatif. Lah, dampak negatif itu yaitu banyaknya informasi yang diterima atau banyaknya hoax, dan sehingga siswa itu bingung dan kesulitan mana yang betul, mana yang salah kayak gitu. Jadi banyak sekali hoax, banyak orang yang memanfaatkan teknologi dengan menyebarkan berita-berita yang tidak betul kayak gitu. Terus selanjutnya itu jaringan tidak stabil, seperti pada rumah-rumah yang yang agak di pelosok itu pastikan jaringannya itu kadang ada, kadang tidak. Apalagi kalau sudah HP-nya sudah berdiri, terus HP-nya bergerak sedikit, itu sudah hilang, jaringannya sudah hilang kayak gitu. Jadi ya sebagai guru tuh harus bisa memaklumi siswanya apabila ada kendala tersebut ya. Terus yang terakhir yaitu dengan adanya media sosial itu bisa membuat para siswa itu malas belajar. Lah, seperti siswa tersebut itu tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi dia bisa malas belajar karena zaman sekarang kan itu musimnya bermain game. Nah, jadi siswa sekarang tuh lebih mementingkan gamenya daripada belajar. Dan apalagi kalau masa online ini itu banyak siswa-siswa itu tidak berpikir secara apa ya, tidak maksudnya berpikirnya itu langsung dari Google. Jadi setelah dikasih tugas oleh dosen atau langsung dikasih tugas oleh guru, itu mencarinya tuh langsung di Google kayak gitu. Jadi yang pintar itu bukan orangnya tapi Google-nya. Dan jadi banyak sekali yang malas membaca buku kayak gitu. Jadi sekian dari video penjelasan tentang analisis sistem informasi manajemen pada masa pandemi COVID-19. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Malik Fajar Alam yang telah memberikan tugas video